Cobalah kalian perhatikan gagang pintu di rumah. Mengapa letaknya di ujung dan jauh dari engsel pintu? Kalian dapat bereksperimen dengan membuat perbandingan antara mendorong pintu dari gagang pintu dan mendorong pintu dari titik yang dekat dengan engsel. Hasilnya, mendorong pintu dari gagang pintu terasa lebih ringan dibandingkan dengan mendorong pintu dari titik yang dekat dengan engsel. Mengapa hal itu bisa terjadi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian perlu mempelajari konsep dinamika rotasi. Untuk mengetahuinya, mari kita simak pembahasannya berikut ini. Ketika kita mendorong pintu dengan gaya sebesar F, pintu akan mengayun terbuka. Ayunan pintu terbuka tersebut menunjukkan bahwa pintu mengalami gerak rotasi atau bergerak melingkar dan memiliki sumbu rotasi atau sumbu putar yang terletak di engsel pintu tersebut. Rotasi disebabkan oleh adanya torsi. Torsi adalah kemampuan sebuah gaya untuk membuat benda melakukan gerak rotasi. Torsi atau momen gaya adalah kecenderungan suatu gaya untuk memutar atau merotasi benda pada suatu sumbu putar. Torsi termasuk besaran vektor yang dilambangkan dengan tau dan satuan Newton meter. Besarnya torsi bergantung pada gaya atau F yang diberikan serta jarak antara sumbu rotasi dan letak gaya yang diberikan. Secara matematis, torsi merupakan hasil kali antara gaya dan lengan torsi atau lengan momen. Lengan torsi dilambangkan dengan R. Lengan torsi, sebuah gaya, didefinisikan sebagai panjang garis yang ditarik dari titik sumbu rotasi sampai memotong tegak lurus garis kerja gaya, sehingga torsi dirumuskan seperti berikut. Tau sama dengan F dikali R. Rumus tersebut berlaku ketika gaya yang diberikan tegak lurus terhadap lengan torsi. Gaya yang diberikan tidak selalu tegak lurus terhadap lengan torsi. Terdapat gaya yang diberikan membentuk sudut tertentu. Ketika gaya yang bekerja pada lengan gaya tidak tegak lurus atau membentuk sudut sebesar theta, kita perlu mengetahui nilai gaya tersebut terhadap garis horizontal dan vertikal dari lengan torsi. Dengan sifat vektor, nilai gaya terhadap garis horizontal adalah F cos theta, sedangkan nilai gaya terhadap garis vertikal adalah F sin theta. Seperti yang kita ketahui bahwa besar torsi adalah hasil kali besar gaya dengan panjang lengan torsi yang arahnya tegak lurus terhadap lengan torsi, sehingga yang kita gunakan adalah gaya terhadap garis vertikal, yaitu F sin theta. Dengan demikian, rumus torsi jika gaya membentuk sudut sebesar theta dapat ditulis seperti berikut. Tau sama dengan F sin theta dikali R. Selain itu, terdapat beberapa kasus di mana gaya yang diberikan pada benda lebih dari satu sehingga kita perlu menghitung total torsinya. Misalnya, sebuah benda pada salah satu ujungnya dipaku sebagai sumbu rotasi, kemudian dua gaya bekerja pada benda tersebut. Gaya pertama adalah gaya 1 atau F1 yang diletakkan sejauh R1 dari sumbu rotasi sehingga benda berputar berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam. Gaya kedua adalah gaya 2 atau F2 yang diletakkan sejauh R2 dari sumbu rotasi sehingga benda berputar searah dengan arah putaran jarum jam. Dengan demikian, torsi atau tau yang bekerja pada benda tersebut ada dua. Kita akan menganggap torsi yang berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam bernilai negatif dan torsi yang searah dengan arah putaran jarum jam bernilai positif. Pertama, torsi 1 atau tau 1 yang berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam sehingga nilainya adalah negatif dari F1 dikali R1. Kedua, torsi 2 atau tau 2 yang searah dengan arah putaran jarum jam sehingga nilainya adalah F2 dikali R2. Untuk menghitung total torsi yang bekerja pada benda tersebut, kita harus menjumlahkan kedua nilai torsi tersebut sehingga secara matematis persamaannya dapat ditulis seperti berikut. Tau sama dengan tau 1 ditambah tau 2. Tau sama dengan negatif dalam kurung F1 dikali R1 ditambah dalam kurung F2 dikali R2. Untuk lebih memahami torsi atau momen gaya, perhatikan contoh soal berikut. Perhatikan gambar lengan torsi sebuah batang berikut. Berapakah total torsi terhadap sumbu rotasi di titik O
oleh gaya F1, F2, dan F3 yang bekerja pada batang tersebut jika massa batang diabaikan, diketahui F1 sama dengan 6 Newton, gaya berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam. F2 sama dengan 6 Newton, gaya berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam, dan membentuk sudut theta sebesar 30 derajat. F3 sama dengan 4 Newton, gaya searah dengan arah putaran jarum jam. R1 sama dengan 1 meter. R2 sama dengan 2 meter. Dan R3 sama dengan 2 meter. Ditanya, berapakah total torsi yang bekerja pada batang tersebut? Jawab, torsi yang bekerja pada batang tersebut ada 3. Pertama, torsi 1 atau tau 1 yang berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam, sehingga nilainya adalah negatif dari F1 dikali R1. Kedua, torsi 2 atau tau 2 yang berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam dan membentuk sudut theta sebesar 30 derajat, sehingga nilainya adalah negatif dari F2 sin theta dikali R2. Ketiga, torsi 3 atau tau 3 yang searah dengan arah putaran jarum jam, sehingga nilainya adalah F3 dikali R3. Untuk menghitung total torsi yang bekerja pada batang tersebut, kita harus menjumlahkan ketiga torsi tersebut sehingga rumusnya menjadi seperti berikut. Tau sama dengan tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 3. Tau sama dengan negatif dalam kurung F1 dikali R1 ditambah negatif dalam kurung F2 sin theta dikali R2 ditambah dalam kurung F3 dikali R3. Tau sama dengan negatif dalam kurung 6 Newton dikali 1 meter ditambah negatif dalam kurung 6 Newton sin 30 derajat dikali 2 meter ditambah dalam kurung 4 Newton dikali 2 meter. Tau sama dengan negatif 6 Newton meter ditambah negatif dalam kurung 6 Newton dikali setengah dikali 2 meter ditambah 8 Newton meter. Tau sama dengan negatif 6 Newton meter ditambah negatif 6 Newton meter ditambah 8 Newton meter. Hasilnya adalah negatif 4 Newton meter. Jadi, total torsi yang bekerja pada batang tersebut sebesar negatif 4 Newton meter. Tanda negatif tersebut menunjukkan batang berputar berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam. Dari penjelasan rumus-rumus torsi sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa nilai torsi bergantung pada 3 hal, yaitu besar gaya, panjang lengan torsi atau jarak gaya dari sumbu rotasi, dan arah gaya. Pertama, besar gaya atau F. Makin besar gaya yang bekerja pada suatu titik, makin besar torsi yang ditimbulkan, begitu pula sebaliknya. Kedua, panjang lengan torsi atau R. Nilai torsi juga bergantung pada panjang lengan torsi atau seberapa jauh jarak titik kerja gaya dari sebuah sumbu rotasi. Makin panjang lengan torsi atau makin jauh jaraknya dari sumbu rotasi, makin besar torsi yang dihasilkan. Begitu pula sebaliknya. Dengan gaya yang sama, torsi akan mengecil jika panjang lengan torsinya diperpendek atau titik kerjanya didekatkan ke sumbu rotasi. Ketiga, arah gaya. Faktor selanjutnya yang berpengaruh pada nilai torsi adalah arah bekerjanya gaya. Torsi terbesar akan dihasilkan jika gaya bekerja dengan arah tegak lurus terhadap lengan torsi. Terdapat beberapa peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan penerapan torsi, yaitu sebagai berikut. Pertama, torsi pada pintu. Ketika kita menarik atau mendorong pintu dengan gaya sebesar F1, pintu akan mengalami gerak rotasi terhadap sumbu rotasinya, yaitu engsel pintu, sehingga pintu terbuka atau tertutup. Engsel pintu adalah alat yang menyambungkan daun pintu dengan kusen. Gaya dapat diberikan pada berbagai titik terhadap daun pintu. Misalnya, ketiga titik berikut. Titik A yang letaknya dekat dengan engsel, titik B yang letaknya di tengah daun pintu, titik C yang letaknya jauh dari engsel di gagang pintu, sehingga diketahui RC lebih besar daripada RB, lebih besar daripada RA. Ingat kembali bahwa nilai torsi adalah tau sama dengan F dikali R. Nilai torsi bergantung pada besar gaya, panjang lengan torsi, dan arah gaya.
Misalnya, ketiga titik tersebut kita beri gaya yang sama besar sebesar F dengan arah yang sama, yaitu tegak lurus. Torsi yang dihasilkan tidak akan sama karena bergantung pada panjang lengan torsi ketiga titik tersebut. Makin jauh letak gaya yang bekerja, makin panjang lengan torsi, sehingga nilai torsi juga makin besar. Dengan demikian, titik terbaik sebagai tempat bekerjanya gaya adalah titik C, karena letaknya yang paling jauh dari sumbu rotasi. Di titik C, pintu lebih mudah terbuka karena nilai torsinya besar. Sementara itu, letak titik B lebih mendekati sumbu rotasi sehingga pintu lebih sulit terbuka karena nilai torsinya lebih kecil daripada di titik C. Adapun letak titik A paling dekat dengan sumbu rotasi sehingga pintu paling sulit terbuka karena nilai torsinya paling kecil. Perbandingannya dapat ditulis seperti berikut. Tau di titik C lebih besar daripada tau di titik B lebih besar daripada tau di titik A. Atas dasar penerapan torsi inilah, gagang pintu selalu dipasang jauh dari letak engsel pintu. Kedua, torsi pada kunci Inggris. Kunci Inggris adalah alat untuk membuka mur atau baut. Untuk membuka sebuah mur atau baut, penjepit pada rahang kunci Inggris dijepitkan pada mur atau baut yang akan dibuka, kemudian ditarik bagian pegangannya untuk memulai proses pembukaan. Penjepit di rahang kunci Inggris berperan sebagai sumbu rotasi dan pegangan kunci Inggris sebagai lengan torsi. Gaya dapat diberikan pada berbagai titik pada pegangan kunci Inggris. Misalnya, kita berikan gaya pada ketiga titik tersebut. Titik A yang letaknya dekat dengan penjepit di rahang kunci Inggris atau sumbu rotasi, titik B yang letaknya di tengah pegangan kunci Inggris, titik C yang letaknya di pegangan yang jauh dari penjepit di rahang kunci Inggris atau sumbu rotasi. Ingat kembali bahwa nilai torsi adalah tau sama dengan F dikali R. Nilai torsi bergantung pada besar gaya, panjang lengan torsi, dan arah gaya. Misalnya, ketiga titik tersebut kita beri gaya yang sama besar sebesar F dengan arah yang sama, yaitu tegak lurus. Torsi yang dihasilkan tidak akan sama karena bergantung pada panjang lengan torsi ketiga titik tersebut. Makin jauh letak gaya bekerja, makin panjang lengan torsi sehingga nilai torsi juga makin besar. Diketahui titik C lebih jauh daripada titik B dan titik B lebih jauh daripada titik A, sehingga RC lebih besar daripada RB lebih besar daripada RA. Dengan demikian, titik terbaik sebagai tempat bekerjanya gaya adalah titik C karena letaknya paling jauh dari sumbu rotasi. Di titik C, kunci Inggris lebih mudah membuka mur atau baut karena nilai torsinya paling besar. Sementara itu, letak titik B lebih mendekati sumbu rotasi sehingga di titik B, kunci Inggris lebih sulit membuka mur atau baut karena nilai torsinya lebih kecil daripada di titik C. Adapun letak titik A paling dekat dengan sumbu rotasi sehingga di titik A, kunci Inggris paling sulit membuka mur atau baut karena nilai torsinya paling kecil. Atas dasar penerapan torsi tersebut, kita mengetahui titik kerja terbaik saat menggunakan kunci Inggris agar dapat membuka mur atau baut dengan mudah adalah di titik C. Tangan kita harus diletakkan di titik C atau di ujung pegangan kunci Inggris yang letaknya jauh dari rahang kunci Inggris atau sumbu rotasi. Secara matematis, perbandingannya dapat ditulis seperti berikut. Tau di titik C lebih besar daripada tau di titik B lebih besar daripada tau di titik A. Ketiga, torsi pada jungkat-jungkit. Torsi juga berlaku pada permainan jungkat-jungkit. Titik tumpu pada jungkat-jungkit berperan sebagai sumbu rotasi, sedangkan bagian yang diduduki oleh kedua anak adalah titik bekerjanya gaya. Jarak tiap anak ke titik tumpu disebut lengan torsi. Untuk memahami kerja torsi pada jungkat-jungkit, perhatikan ilustrasi berikut. Jika tiap anak memiliki massa yang sama, misalnya M1 sama dengan M2, pada jungkat-jungkit berlaku gaya berat yang besarnya sama. Selain itu, keduanya memiliki panjang lengan torsi yang sama. Artinya, nilai torsi keduanya sama besar, sehingga pada keadaan tersebut, jungkat-jungkit akan seimbang. Namun, jika salah seorang anak mundur atau menjauhi sumbu rotasi, panjang lengan torsinya makin besar. Misalnya, lengan L1 bertambah besar yang menyebabkan nilai torsi 1 atau tau 1 juga bertambah besar sehingga jungkat-jungkit akan bergerak searah dengan arah torsi 1. Keempat, torsi pada katrol.
Katrol adalah pesawat sederhana yang digunakan untuk mengangkat beban. Katrol bekerja dengan cara berotasi pada sebuah sumbu rotasi. Misalnya, terdapat dua balok yang masing-masing bermassa M1 dan M2 yang digantung dan dihubungkan dengan tali pada katrol tetap. Diketahui, gaya berat balok 1 atau W1 lebih besar daripada gaya berat balok 2 atau W2. Mula-mula, kedua balok diam. Ketika dilepaskan, balok-balok katrol bergerak turun ke arah W1. Balok 1 bergerak turun sehingga torsi pada katrol tetap berputar atau berotasi searah dengan arah putaran jarum jam. Rotasi katrol dihasilkan dari gaya tarikan pada tali yang melingkar katrol. Besar kecilnya torsi yang dihasilkan ditentukan oleh panjang lengan torsi atau jarak lingkaran tali dari sumbu rotasi dan massa benda. Kesimpulan, torsi atau momen gaya adalah kecenderungan suatu gaya untuk memutar atau merotasi benda pada suatu sumbu putar. Jika gaya yang diberikan tegak lurus terhadap lengan torsi, torsi bernilai positif. Secara matematis, torsi dirumuskan seperti berikut. Jika gaya yang diberikan tidak tegak lurus terhadap lengan torsi atau membentuk sudut tertentu sebesar theta, torsi dirumuskan seperti berikut. Jika gaya yang diberikan pada benda lebih dari satu, kita perlu menghitung total torsinya. Jika dua gaya yang diberikan pada benda saling berlawanan arah, nilainya akan positif dan negatif. Kita akan menganggap torsi yang berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam bernilai negatif, dan torsi yang searah dengan arah putaran jarum jam bernilai positif. Nilai torsi bergantung pada tiga hal berikut. Pertama, besar gaya atau F. Makin besar gaya yang bekerja pada suatu titik, makin besar nilai torsi yang ditimbulkan, begitu pula sebaliknya. Kedua, panjang lengan torsi atau jarak gaya dari sumbu rotasi. Nilai torsi juga bergantung pada panjang lengan torsi atau seberapa jauh jarak titik kerja gaya dari sebuah sumbu rotasi. Ketiga, arah gaya. Nilai torsi juga bergantung pada arah bekerjanya gaya. Terdapat beberapa peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan penerapan torsi, yaitu sebagai berikut. Torsi pada pintu, torsi pada kunci Inggris, torsi pada jungkat-jungkit, torsi pada katrol.